Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang berisi tentang proyek yang saya kerjakan dari tugas mata kuliah Studio Desain Interior 1, yaitu perancangan apartemen Soho. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ika Dek Dwi Setiawan dengan NIM 209022140023. Dan saya saat ini sedang mengambil program studi desain interior di Institut Desain dan Bisnis Bali. Sebelum mulai, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu tinjauan literatur, metode pengumpulan data, hasil wawancara, dan penjabaran tema konsep. Dan pada akhir video juga saya akan menunjukkan gambar kerja dan hasil akhir berupa render. Langsung saja kita mulai. Di sini ada yang pertama, ada bab 1, terdapat pendahuluan yang akan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan dalam desain, dan tujuan desain. Ini latar belakang pada pembuatan apartemen Soho. Jadi apartemen Soho sebenarnya sudah ada sejak lama, kan tetapi masih belum banyak orang yang menggunakannya. Sementara itu, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan bahwa wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Dikarenakan hal statusnya sebagai pandemi global, tentunya hal ini juga berpengaruh pada Indonesia. Menyikapi hal itu, Presiden Indonesia Joko Widodo memulai konferensi pers di Bogor pada tanggal 15 Maret 2020 menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja, sekolah, beribadah dari rumah demi mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona. Menyusul pernyataan tersebut, Kementerian Keuangan juga mulai menerapkan kebijakan work from home yang kemudian menjadi pedoman seluruh eselon 1 untuk menerapkan kebijakan serupa sehingga unit layanan terkecil di daerah. Dengan sistem seperti ini, tidak sedikit jumlah karyawan yang akan merasa lebih nyaman, terutama di tengah pandemi ini, di mana kesehatan menjadi prioritas banyak orang. Meskipun demikian, work from home ini juga menimbulkan beberapa kendala yang bisa merugikan karyawan dan pemilik usaha. Salah satu kekurangan besar dari sistem WFH adalah banyaknya gangguan yang bisa menghilangkan fokus kerja. Meskipun jadi bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga, hal ini bisa menjadi gangguan khususnya jika mempunyai anak. Tidak hanya itu, karyawan dapat melakukan hal-hal lain saat work from home seperti menonton TV, tidur siang, membuka media sosial, dan masih banyak lagi. Meskipun bekerja di rumah itu terasa sangat nyaman, tetapi hal itu bisa membuat karyawan jadi terlalu santai dan akhirnya kurang termotivasi. Di sisi lain juga, bekerja di lingkungan profesional kantor bisa memicu rasa kompetitif dan disiplin yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak sekali sekarang pemilik usaha UMKM menerapkan konsep Soho pada hunian mereka. Properti konsep Soho ini dinilai paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebab pengguna bisa tinggal di sana dan mengontrol karyawan sekaligus. Apartemen berjenis Soho sangat cocok untuk pengusaha yang baru merintis usaha dan hanya memiliki sedikit karyawan. Di sisi lain, pemilik usaha juga bisa tetap dekat dengan area bisnis dan mendapatkan kenyamanan tanpa perlu bepergian untuk pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang unit apartemen yang sesuai dengan civitas dan aktivitas dari pemilik yang berprofesi sebagai animator. Lalu bagaimana cara merancang sebuah apartemen dengan tema dan konsep yang tepat sesuai keinginan pemilik. Selanjutnya, pada slide selanjutnya ada batasan-batasan dalam mendesain. Yang pertama ada batasan jenis bangunan, yaitu jadi bangunan yang akan dibangun merupakan satu unit apartemen yang memiliki luas kurang lebih 100 meter persegi atau satu are. Yang kedua ada batasan dalam jumlah ruang. Pada bangunan yang akan didesain harus memiliki satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, satu area kantor, area brainstorming, dan area untuk podcast. Yang ketiga ada batasan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup perancangan interior apartemen Soho terdiri dari fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya dengan apartemen tipe loft dan Soho. Lalu yang keempat ada batasan civitas dan aktivitas. Civitas merupakan pemilik usaha di bidang animasi dengan tim yang beranggotakan 3 orang. Lalu selanjutnya ada tujuan dalam mendesain.
Sebagaimana kita ketahui, apabila terdapat permasalahan yang dirumuskan, tentu saja ada tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penyelesaian masalah tersebut. Adapun tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut. Tujuan melakukan perencanaan ini diharapkan yang dapat menjawab permasalahan di atas adalah yang pertama, untuk menciptakan suasana hunian yang sesuai dengan aktivitas dan aktivitas yang dibutuhkan, sehingga perencanaan desain apartemen Soho ini dapat memberikan kesan nyaman saat berada di dalamnya. Lalu guna menghadirkan konsep apartemen Soho dan dengan tema industrial, di mana dalam penguatan ruangnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan kesan nyaman agar penghuni dapat fokus pada pekerjaannya. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan literatur, yang akan berisi tentang tinjauan umum apartemen, klasifikasi apartemen, tinjauan umum Soho, tinjauan profesi pemilik, kebutuhan ruang, kebutuhan alat, zoning ruang, elemen pembentuk, elemen pelengkap, utilitas, dan teori warna. Selanjutnya pada slide ini terdapat tinjauan umum apartemen. Jadi apartemen merupakan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan terbagi atas bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah vertikal dan horizontal, dan merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama. Selanjutnya klasifikasi apartemen berdasarkan tipe-tipe unitnya. Yang pertama, itu paling kiri, gambar paling kiri, terdapat tipe studio. Apartemen studio ini merupakan unit apartemen yang hanya memiliki satu ruang. Ruang ini sifatnya multifungsi sebagai ruang duduk, kamar tidur, dan dapur, yang semua terbuka tanpa partisi. Satu-satunya ruang yang terpisah biasanya hanya kamar mandi. Apartemen tipe studio relatif kecil. Tipe ini sesuai dihuni oleh satu orang atau pasangan tanpa anak. Lalu yang kedua ada dua room. Pembagian ruang apartemen ini mirip seperti rumah biasa, memiliki kamar tidur yang terpisah serta ruang duduk, ruang makan, dapur, ruang tamu yang biasanya terbuka dalam satu ruang atau terpisah. Luas apartemen ini sangat beragam tergantung jumlah ruang yang dimiliki serta jumlah kamarnya. Yang ketiga ada tipe loft. Tipe apartemen ini memiliki tambahan ruang setengah lantai. Dibilang setengah lantai karena ruangan ini sebenarnya terdiri dari satu lantai, tetapi dengan jarak antara lantai dan plafon yang tinggi, biasanya 6 meter atau lebih, sehingga memungkinkan pemilik apartemen untuk menambahkan lantai mezanin untuk menambahkan ruang. Lalu yang keempat ada penthouse. Unit hunian ini berada di lantai paling atas sebuah bangunan apartemen, luasnya lebih besar daripada unit-unit di bawahnya. Bahkan kadang-kadang satu lantai hanya ada satu atau dua unit saja. Selain lebih mewah, penthouse juga sangat privat karena memiliki lantai khusus untuk penghuni penthouse. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi Soho. Jadi Soho itu merupakan singkatan dari Small Office Home Office, yang jika kita terjemahkan dari ke bahasa Indonesia yang berarti kantor kecil, hunian kecil. Soho bisa diartikan sebagai apartemen hybrid yang menggabungkan fungsi hunian sekaligus tempat kerja atau kantor. Secara desain umumnya Soho dirancang berbentuk loft dan plafon tinggi sehingga memungkinkan kehadiran lantai mezanin sebagai fungsi tambahan yang memisahkan hunian pada lantai mezanin dan area bekerja berada di lantai dasar. Namun ada pula Soho yang dihadirkan dalam bentuk apartemen dua lantai, di mana terdapat dua akses dari koridor, yakni untuk hunian dan pada lantai atas, dan area kerja di lantai bawah atau sebaliknya, yang tetap terhubung dengan tangga pada bagian dalam guna memaksimalkan privasi pada area hunian. Selanjutnya saya akan menjelaskan profesi pemilik. Jadi pemilik bangunan merupakan seorang yang berprofesi sebagai animator sekaligus dosen di Universitas Budi Luhur Jakarta. Ini pengertian animator. Jadi animator itu adalah seorang yang menciptakan berbagai ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-olah bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat, yang biasanya disebut dengan frame. Animator dapat bekerja dalam berbagai bidang seperti film, televisi, video game, internet, dan biasanya sebuah karya animasi ini butuh beberapa orang animator.
untuk menyelesaikannya. Cara kerja dalam menciptakan gambar tersebut sangat bergantung dari gaya-gaya dan keahlian mereka. Ini adalah kebutuhan ruang animator. Yang pertama, paling kiri, area kerja pribadi. Jadi karena pemilik ini merupakan orang yang menyukai ketenangan, ia ingin memiliki area pribadi sendiri agar bisa fokus ke pekerjaannya. Di sisi lain, beliau juga merupakan seorang dosen, jadi membutuhkan area yang tenang dan tidak ada gangguan saat mengajar. Yang kedua, ruang audio. Karena profesi pemilik bangunan merupakan animator, jadi ia menginginkan ruang audio yang akan digunakan sebagai tempat merekam suara yang akan digunakan pada proyek-proyek beliau. Ruang ini haruslah kedap suara agar tidak mengganggu penghuni yang lain. Yang ketiga, ada area brainstorming. Area ini akan dipergunakan oleh pemilik dan staf untuk diskusi sembari mencari ide. Area ini juga dapat dipergunakan untuk bermain game dan menonton bersama staf. Lalu yang keempat, ada area podcast. Ruangan ini merupakan request dari pemilik karena ia adalah seorang YouTuber yang suka melakukan podcast, jadi ia menginginkan terdapat ruangan podcast pada bangunannya. Yang terakhir, ada ruang post produksi. Ruang ini akan difungsikan sebagai tempat melakukan ilustrasi, modeling, dan editing. Lalu ada kebutuhan alat dari animator. Yang pertama, ada PC atau personal komputer, akan digunakan untuk membuat modeling karakter dan hal-hal lain. Spesifikasi yang diperlukan untuk membuat animasi cukup besar agar mampu menunjang pekerjaan animator, sehingga bentuknya lebih besar dari yang biasanya. Lalu yang kedua, ada pen tablet. Pen tablet ini dipilih oleh pemilik karena lebih mudah daripada menggunakan kertas yang memerlukan meja khusus, sehingga makan tempat lebih banyak. Lalu ada peralatan audio. Jadi peralatan audio ini akan digunakan untuk membuat suara-suara pada objek animasi dari pemilik. Selanjutnya, zoning ruang. Secara umum, zonasi ini dibagi menjadi 3, yaitu zona privat, zona semi publik, dan zona publik. Yang pertama, ada zona publik. Zona publik ini merupakan zona yang dapat diakses oleh semua kalangan, yang termasuk zona publik dalam perancangan ini adalah ruang tamu, powder room, dan dapur. Lalu ada ruangan semi publik. Zona ini adalah zona yang bersifat setengah umum, biasanya di mana semua orang dapat mengakses maupun memakainya, tapi di kondisi tertentu di mana orang tidak bisa dengan bebas menggunakannya. Yang termasuk zona semi publik dalam perancangan kali ini adalah area podcast, ruang audio, dan ruang post produksi. Dan yang terakhir ada zona privat. Zona ini adalah zona yang bisa diakses oleh pemilik apartemen. Yang termasuk ke dalam zona privat pada perancangan ini adalah ruang tidur dan kamar mandi pemilik. Lalu ada elemen-elemen pembentuk ruang. Yang pertama ada dinding. Dinding merupakan elemen interior yang berhiasi interior ruang. Dinding terbentang vertikal dan merupakan bidang terbesar dalam interior ruang. Lalu ada yang kedua, ada lantai. Lantai merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah interior. Lantai merupakan batas bawah bagi interior sebuah ruang. Lantai terbentang secara horizontal. Selain berfungsi sebagai penutup ruang, bagian bawah lantai berfungsi sebagai sebagai pendukung beban dan benda-benda yang ada di atasnya. Yang terakhir ada plafon. Ceiling atau plafon merupakan pembatas interior yang terbentang secara horizontal pada bagian teratas interior. Ceiling merupakan bagian interior yang pada umumnya tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat awam. Namun dengan diaplikasinya beberapa desain tepat pada ceiling dapat menimbulkan efek yang lebih baik. Selanjutnya ada elemen pembentuk ruang. Yang pertama ada pintu. Menurut Ching, pintu dan jalan masuk memungkinkan akses fisik untuk kita sendiri, perabot, barang-barang untuk masuk dan keluar bangunan, dan dari satu ruang lain dalam bangunan. Yang kedua ada jendela. Jendela adalah salah satu bukaan yang berfungsi sebagai penghubung antara ruang dalam dan ruang luar, baik secara visual maupun sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Pada ruang tersebut, susunan jendela yang kecil dan tinggi memberi kesan sesak, mengakibatkan perasaan seakan-akan tersekap dalam sel tahanan. Lain halnya dengan jendela yang berukuran besar dan ditempatkan rendah akan memberikan perasaan bebas.
Lalu yang ketiga ada furniture. Furniture merupakan sarana dalam mendukung kegiatan aktivitas dalam ruang maupun bangunan furniture. Furniture biasanya digunakan untuk elemen pelengkap pada ruangan. Lalu ada utilitas. Jadi utilitas ini merupakan suatu kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan. Lalu ada teori warna. Warna ini merupakan kesan yang dapat ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Oleh karena itu, warna tidak akan terbentuk jika tidak ada cahaya. Tiap-tiap warna dihasilkan dari reaksi cahaya putih yang mengenai sesuatu dalam permukaan. Dan permukaan tersebut memantulkan sebagian dari spektrum sehingga terjadinya warna-warna tersebut disebabkan oleh vibrasi cahaya putih. Sistem yang paling sederhana untuk mengetahui hubungan warna-warna adalah pada susunan warna dalam bentuk lingkaran warna. Warna berpengaruh terhadap keberadaan sebuah ruangan secara psikologis. Dalam perancangan kali ini, perancang akan menerapkan warna-warna yang memiliki makna psikologi menimbulkan kesan misterius sesuai yang diinginkan pemilik dengan menggunakan warna-warna gelap seperti biru navy, hitam, abu, dan lainnya. Lalu ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui beberapa sumber lainnya yang berada di luar observasi. Lalu ada metode analisa data. Yang pertama ada metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode sintesa. Metode kuantitatif, metode analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan analisis persentase. Lalu kualitatif adalah data naratif atau data deskriptif yang menjelaskan tentang kualitas. Dan sintesa merupakan proses setelah mengumpulkan analisis yang dimana nanti perancangan memiliki konsep apa yang ingin diterapkan. Lalu ada metode desain. Metode desain yang digunakan dalam perancangan interior apartemen suhu adalah metode kotak kaca atau glass box. Metode ini berkeyakinan bahwa proses desain dapat dilakukan secara rasional dan sistematis, merancang secara analitis, sintetis, dan evaluatif sehingga kita akan mendapatkan optimisasi pemecahan yang mungkin dilakukan. Merupakan metode perancangan yang rasional. Lalu ada penjabaran tema. Ini ada proses desain. Yang pertama akan dilakukan input tahap awal mencari data yang relevan yang bisa diuji kebenarannya. Adapun data yang harus diperoleh adalah data fisik, non-fisik, dan literatur. Selanjutnya ada proses. Proses pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis. Hal tersebut bertujuan untuk maksimalkan hasil perancangan. Yang ketiga ada output. Keputusan dari hasil analisis dan sintesa pada tahap output. Keputusan yang diperoleh merupakan hasil perancangan yang terbaik. Namun apabila terdapat kekurangan, dapat diperbaiki kembali. Tahap perbaikan ini disebut revisi. Lalu selanjutnya bab 4 ada hasil wawancara. Jadi pemilik yang memiliki apartemen ini adalah bernama Pak Riki W. Putra, berumur 36 tahun. Beliau tinggal di Jakarta. Pekerjaannya adalah dosen dan animator. Beliau memiliki hobi menulis dan membaca, serta bermain game juga. Warna favoritnya adalah warna hitam, merah, serta warna-warna yang memiliki psikologi misterius. Lalu pada bab 5 akan menjabarkan tema dan konsep. Yang pertama penjabaran tema industrial. Berdasarkan hasil riset, data wawancara yang telah dilakukan dengan klien, dan dengan mempertimbangkan segala kebutuhan aktivitas dan habitus dari civitas, maka dari itu terpilihlah tema industrial pada perancangan desain interior apartemen suhu. Gaya interior industrial muncul dari kebutuhan untuk mengkonversi sebuah bangunan tua seperti pabrik atau bisa juga lumbung tua menjadi hunian atau tempat tinggal yang sangat kondusif dan nyaman. Pada gaya interior industrial, material menggunakan elemen-elemen alam seperti bata, besi, kayu yang disajikan secara kasar sehingga warna monokrom dianggap sesuai saat dipadukan dengan konsep industrial. Maka dari itu, kebanyakan furniture atau interior pada hunian industrial identik dengan warna-warna monokrom dan warna-warna bumi seperti coklat, abu, hijau kusam, dan biru.
Salah satu ciri utama dari desain interior industrial adalah overexpose. Artinya banyak hal yang dibiarkan terlihat dan ditata sedemikian rupa sehingga tampak rapi, berkonsep, dan bergaya. Sistem bangunan seperti saluran listrik, pipa air, ventilasi, dan pendingin udara pada bangunan industrial. Elemen-elemen yang biasanya tersembunyi di balik dinding tersebut sengaja dimunculkan untuk menambahkan kesan gloomy atau muram, dan khas pabrik tua. Meskipun begitu, tidak semua sistem bangunan bisa diekspos. Harus diperhitungkan mana yang sekiranya pantas diekspos dan mana yang tidak. Lalu penjabaran konsep. Konsep yang terpilih untuk diaplikasikan dalam perancangan ini adalah Holmes. Pada desain ini, kata Holmes dipilih karena pemilik apartemen yang menginginkan suasana misterius terdapat pada setiap ruang di apartemennya. Holmes diambil dari nama seorang karakter detektif dalam serial fiksi, yaitu Sherlock Holmes. Dalam bukunya, Sherlock Holmes adalah seorang detektif yang menangani kasus-kasus misterius yang terdapat pada novel tersebut. Penerapan konsep ini akan ditemukan dalam suasana yang akan dibuat di setiap ruang apartemen. Contohnya pada penempatan aksesoris yang dibuat rapi, karena dengan mendapatkan sesuatu terlalu rapi akan dapat memunculkan kesan misterius. Selain itu, pada setiap ruangan terdapat banyak tempat penyimpanan untuk menyimpan barang yang tidak terlalu sering digunakan, agar kerapian pada apartemen dapat terjaga. Penerapan konsep ini juga terdapat pada psikologi warna yang akan digunakan di apartemen suku. Warna yang akan digunakan adalah warna-warna gelap seperti abu, hitam, merah bata, biru gelap, dan warna gelap lainnya. Lalu selanjutnya sekarang saya akan menunjukkan gambar kerja dan hasil akhir berupa render. Baik, jadi ini merupakan gambar kerja dari perancangan kali ini. Bisa kita lihat di sini, ini dia pintu masuknya. Jadi pertama waktu masuk akan bertemu drum. Apabila ke kiri akan bertemu powder room. Lalu maju sedikit, di sini merupakan area kerja dari para pegawai. Lalu bila maju akan kita bertemu ruang tamu yang dapat terhubung langsung dengan balkon dan bisa juga menuju dapur. Di sini terdapat satu pintu kamuflase yang akan menuju ke ruang audio ruang audio dan ruang podcast. Selanjutnya pada denah mezanin atau layout mezanin. Jadi ini adalah tangganya berbentuk Y. Apabila ke kiri akan bertemu langsung dengan area kerja pribadi dari pemilik. Dapat juga ke sini. Kalau ke kanan akan ketemu dengan area santai. Bila ke sini ada pintu menuju ke kamar tidur. Saat ke sini belok ke kiri akan bertemu wardrobe dan kamar mandi. Di sini ada kamar tidur. Ini merupakan bedside table. Ini meja untuk belajar dan terdapat penyimpanan juga di sini. Lalu ini adalah sofa area membaca dari pemilik. Sekarang saya akan menunjukkan hasil rendernya. Baik, ini dia merupakan hasil rendernya. Sini terdapat backdrop yang dibuat lubang gini agar menambah kesan bagusnya. Lalu ini ada bedside table menggunakan material kayu jati dan menggunakan besi holo 4 mm. Di sini ada rak tempat penyimpanan. Ini merupakan kayu-kayu yang dibentuk vertikal. Lalu ini dia meja yang saya sebutkan tadi, terdapat area penyimpanannya. Ini terdapat jendela juga di sini. Ini masih sama kamar tidur. Ini adalah kamar mandi utama. Ada tembok bagian kiri menggunakan semen expose yang diberi tali air. Lalu ini semen expose juga menggunakan rain shower. Ini ada penyekat ruang menggunakan material besi holo 4x4 dan kaca es. Lalu ini menggunakan toilet yang ditempel seperti ini. Lalu pada wardrobe yang terlihat seperti ini, dan terdapat juga amalan-amalan untuk menyimpan seperti lilin, juga bisa menyimpan handuk
atau peralatan mandi lainnya. Nih masih sama seperti yang tadi, kamar mandi. Ini dia terlihat area wastafel menggunakan built-in ini kayu. Pada kaca berisi backlight yang menggunakan warna warm light atau lampu yang hangat. Selanjutnya ini adalah area dapur. Kompor terletak di bagian paling kiri. Lalu di sini area untuk memotong. Ini adalah wastafelnya, area tempat cucinya. Lalu di paling kanan terdapat kulkas side to side atau 2 pintu yang langsung dengan tempat minum airnya. Terdapat meja makan menggunakan material kayu, dan terdapat juga kursi makan yang dilapisi dengan kain, di cover kain. Ini masih sama seperti tadi. Ini juga sama. Ini masih sama. Lalu yang keempat ada hasil render ruang kerja. Di sini ruang kerjanya di bagian kanannya terdapat jendela agar pencahayaannya bagus. Sebagian besar dari sini menggunakan material semen expose ya. Di sini ada rak untuk menyimpan. Di sini meja kerjanya. Ini ada lampu standing lamp dan 2 komputer. Lalu menggunakan kursi ergonomis agar penggunanya lebih nyaman saat bekerja. Ini masih sama seperti tadi. Dan ini terdapat rak juga di sini di bagian kanannya untuk menyimpan aksesoris dari pemilik. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, makasih.